hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis kalimat. Ada beberapa jenis kalimat yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama ada kalimat aktif. Kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Nah, kalimat ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan me dan ber atau dapat juga kata kerjanya tidak memiliki imbuhan. Misalnya, pergi, tidur, mandi, dan sebagainya. Contoh dari kalimat aktif ini adalah Reno dan teman-temannya menggunakan kostum kuning. Nah, dalam hal ini subjeknya melakukan tindakan yaitu menggunakan kostum. Selanjutnya ada kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau tindakan. Kalimat bentuk ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan di dan terkadang diikuti kata depan oleh. Contoh dari kalimat pasif adalah seragam putih abu-abu itu dipakai Amanda. Dalam hal ini, predikatnya berupa verba yang berawalan di, sehingga dikategorikan sebagai kalimat pasif. Selanjutnya ada kalimat transitif, kalimat yang predikatnya membutuhkan objek atau pelengkap. Jadi memiliki 3 unsur wajib ya. Contohnya, Amanda melipat kedua tangannya. Di sini Amanda sebagai subjek, melipat sebagai predikat, dan kedua tangannya sebagai objek. Predikatnya yaitu melipat. Melipat apa? Melipat kedua tangannya, sehingga predikat melipat membutuhkan objek. Selanjutnya ada kalimat intransitif, kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek. Contoh kalimatnya adalah, dia menangis semalam. Dia sebagai subjek, menangis sebagai predikat, dan semalam sebagai keterangan. Predikat menangis tidak membutuhkan objek, sehingga bisa langsung dilengkapi dengan keterangan. Selanjutnya kalimat verba, kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh dari kalimat verba ini adalah, seorang pembeli masuk ke dalam kafe. Seorang pembeli sebagai subjek, masuk sebagai predikat, dan ke dalam kafe sebagai keterangan. Predikat atau predikatnya berupa kata kerja, yaitu masuk, sehingga dikategorikan sebagai kalimat verba. Selanjutnya ada kalimat nomina, kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya, dia keponakan Aura Kasih. Dia di sini sebagai subjek, keponakan sebagai predikat, dan Aura Kasih sebagai keterangan. Nah, di sini predikatnya berupa kata benda ya, keponakan, sehingga dikategorikan sebagai kalimat nomina. Selanjutnya ada kalimat tunggal, kalimat yang hanya memiliki satu pola inti atau satu klausa. Pola kalimatnya dibentuk oleh satu subjek dan satu predikat. Ada pula yang dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Contoh dari kalimat tunggal adalah Aca menggeleng-gelengkan kepalanya. Aca di sini sebagai subjek, menggeleng-gelengkan sebagai predikat, dan kepalanya sebagai objek. Selanjutnya ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini terdiri dari 3 jenis ya. Kalimat majemuk setara, yaitu kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya bersifat setara atau sederajat. Nah, kalimat majemuk kalimat majemuk setara ditandai dengan penggunaan kata hubung lalu, dan, kemudian, atau tetapi. Selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lainnya sebagai anak kalimat. Ciri kalimat majemuk bertingkat antara lain menggunakan kata hubungan seperti sedangkan, meskipun, walaupun, daripada, dan sebagainya. Selanjutnya jenis kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini sekurang-kurangnya terdiri atas 3 klausa. Selanjutnya ada kalimat minor, kalimat yang terdiri atas satu unsur pusat saja. Contohnya, tolong. Ya, jadi terdiri dari satu unsur pusat. Ada kalimat mayor, kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung 2 unsur pusat yang dapat terdiri atas subjek dan predikat, atau lebih dari itu, misalnya disertai keterangan. SPOK, contoh dari kalimat ini yaitu Aca menganggukkan kepalanya cepat. Aca sebagai subjek, menganggukkan sebagai predikat, kepalanya sebagai objek, dan cepat sebagai keterangan. Selanjutnya ada kalimat langsung.
kalimat yang berasal dari kutipan atau pernyataan seseorang secara langsung. Bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat berupa kalimat tanya, kalimat berita, ataupun kalimat perintah. Contoh dari kalimat langsung misalnya, "Siapa sih?" tanya Amanda. Nah, dalam hal ini kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda kutip. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali sesuatu yang diujarkan oleh orang. Bagian kutipan dalam kalimat tidak langsung adalah semuanya berbentuk kalimat berita. Contoh dari kalimat tidak langsung adalah, Nia mengatakan bahwa ia telah kecewa kepadaku karena aku tidak mengikuti kemauannya. Nah, dalam hal ini, seseorang telah menirukan apa yang dikatakan oleh Nia. Selanjutnya ada kalimat versi. Kalimat yang memiliki pola berurutan yaitu else, P, O, atau K. Contohnya, Amanda menatap sosok Iqbal. Amanda di sini sebagai subjek, menatap sebagai predikat, dan sosok Iqbal sebagai objek. Jadi urut ya, else, P, O, K. Selanjutnya ada kalimat inversi, kebalikan dari kalimat versi, yaitu kalimat yang memiliki pola tidak berurutan. Contohnya, dipindahkannya meja ini dengan hati-hati. Dipindahkannya sebagai predikat, meja ini sebagai objek, dan dengan hati-hati sebagai keterangan. Nah, bisa dilihat bahwa ini polanya tidak berurutan. Yang pertama ada predikat, objek, dan keterangan. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami.